Hari Sabtu ingin bersantai di kota Wonogiri. Sebelum presentasi dimulai, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herli Ilarosa dari SDN 2 Moralakitan, Kecamatan Moralakitan, Kabupaten Musirawas. Saya merupakan mahasiswa PPG Darjat dari UIN Radefata Palembang tahun 2024-2025. Guru Famong Mulia Arda MPDI GR, dosen pembimbing Muhammad Afandi MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu yang soleh dan soleha. Selamat pagi, Bu. Pagi juga, Pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tadi pergi ke sekolah sarapan enggak anak-anak? Sarapan, banyak, Bu. Bu, sarapannya. Ya, penting itu sarapan biar kita konsentrasi belajarnya. Ya, Bu. Sudah berdoa belum? Belum, Belum, Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Untuk ketua kelasnya, Ya, Bu. Ananda Dopi, dipimpin doanya Ananda. Ya, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin Nabi wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa sebelum belajar, kita belajar hari ini tambah semangat dan pelajarannya bisa diterapkan dengan baik. Selanjutnya, Ibu mengecekkan kehadiran kaliannya, anak-anak. Ya, Yang Bu. siapa tidak hadir hari ini? Ibu cek dulu ya. Pertama, Putri Sundari. hadir, Bu. Yang kedua, Nurul Hidayah. Hadir, Bu. Ketiga, Ridho Adiptisoni. Sakit ya, Bu. Oh, sakit ya. Yang keempat, Dian Safitri. Hadir, Bu. Yang kelima, Doviansa. Hadir, Bu. Yang keenam, Erotin Hasana. Hadir, Bu. Selanjutnya, Leni Surya Ningsi. Sakit, Bu. Oh, sakit ya. Semoga yang sakit cepat sembuh. Amin. Selanjutnya, Naila Putri Imani. Hadir, Bu. Erius Herlina. Hadir, Bu. Eka Ratnasari. Hadir, Bu. Daris Nawati. Hadir, Bu. Pertiwi Trisnawati. Sakit kayaknya. Ya. Arwani. Hadir, Bu. Saya banyak yang hadir, yang tidak hadir, semoga lagi sakit cepat sembuh. Selanjutnya, sebelum belajar, biar kita semangat belajarnya, mari kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Kita bertepuk semangat. Sebelum lanjutkan pelajaran hari ini, Ibu bertanya dulu pelajaran kita minggu kemarin. Mas, adakah yang masih ingat pelajaran kemarin tentang apa? Tentang anak soleh, Bu. Beriman kepada Allah, Bu. Allah itu, beriman kepada Allah itu rukun iman keberapa? Masih ingat tak? Ananda Imrotin Hasana? Apa, Bu? Kurang jelas, Bu. Itu pelajaran kita minggu lalu tuh tentang beriman kepada Allah, itu rukun iman keberapa Ananda? Rukun iman yang pertama, Bu. Oh, pintar. Alhamdulillah masih teringat ya. Jadi hari ini kita belajar tentang menyayangi anak yatim. Ini ada
tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, meyakini surah Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Yang kedua, terbiasa membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Yang ketiga, melafalkan surah Al-Ma'un dengan benar. Yang keempat, mengartikan surah Al-Ma'un dengan benar. Yang kelima, menjelaskan makna isi pokok surah Al-Ma'un dengan benar. Yang keenam, menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang terakhir, mempraktikkan hadis tentang anak yatim dalam bentuk perilaku menyayangi anak yatim. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, ini ada pemahaman bermakna. Melalui pelajaran ini, peserta didik dapat memahami mengenai pentingnya memahami Quran Surah Al-Ma'un dengan tajwid yang benar, memahami bentuk kasih sayang terhadap anak yatim sesuai dengan Quran Surah Al-Ma'un dan hadis kasih sayang anak yatim. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu ada pertanyaan. Yang pertama, siapakah yang bisa membaca Al-Quran di sini? Saya, Bu. Oh, pintar sekali Ananda Putri Sundari. Yang kedua, siapa yang hafal juz sama? Saya, Bu. Silakan baca Ananda Dopiansa. Saya hafalnya surat Al-Ma'un, Bu ya. Ya, Ananda, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ternyata bacaan Ananda Dopiansa sudah bagus dan lancar ya, tajwidnya sudah kena. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya juga. Yang ketiga, ceritakan bagaimana pengalaman ngaji kalian di TPA. Siapa yang ingin bercerita? Saya, Bu. Silakan Ananda Imrotin Hasanah. Pengalaman mengaji saya di TPA itu, Bu, saya pulang sekolah itu jam 2 karena saya sekolahnya di IT. Jadi saya ngajinya itu sesudah maghrib, Bu. Nah, di situ nanti diajarin pesolatan, terus diajarin membaca Iqra, terus diajarin untuk hafalan surat-surat pendek. Nah, nanti pulangnya sudah sholat Isya, Bu. Oh, pintar sekali ya. Ibu Ananda Imrotin Hasanah. Itu pengalamannya mengaji, pengalaman dia. Bagus, itu anak yang soleha, yang rajin. Patut kita tiru ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini surah Al-Ma'un. Ada yang tahu apa artinya? Barang yang berguna, Bu. Oh, pintar sekali Ananda Putri. Nah, jadi arti surah Al-Ma'un barang berguna. Jumlah ayatnya ada 7. Surat ini berada pada urutan ke-107 dan termasuk surat Makiyah. Makiyah. Mari kita baca sama-sama surah Al-Ma'un ya, anak-anak. Ya, Bu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yukadzibu biddin. Nul yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Wawailul lil Lil alladzina hum an salatihim sahun.
alladzina hum yura'un ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah, ternyata anak-anak ibu ini sudah pintar semua membaca Al-Quran ya. Semoga kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya anak-anak kita membahas juga mengenal hukum bacaan mim sukun dalam surah Al-Maun. Ini ada tiga. Yang pertama ifa safawi, yang kedua idgham mutamatsilain, dan yang ketiga izhar safawi. Selanjutnya ini penjelasannya ya anak-anak. Yang pertama ada ifa safawi. Tolong dibaca Ananda Dian. Iya, Bu. Iqfa Safawi artinya samar. Sedangkan Syafawi artinya bibir. Disebut Iqfa Syafawi apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Huruf Iqfa Syafawi hanya satu, yaitu huruf ba. Cara membaca Iqfa Syafawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harokat atau 1 ketukan seraya mengeluarkan suara Iqfa dari pangkal hidung. Perhatikan contoh berikut. Ya. Sudah, Bu? Ya, pintar sekali ya bacanya Ananda Dian. Jadi anak-anak sekalian, yang pertama itu hukumnya ifa safawi yang sudah dibacakan oleh Ananda Dian itu artinya samar. Kalau safawi itu di bibir. Nah, hurufnya ifa safawi ini cuma ada satu, huruf ba. Contoh di sini yaitu tarmihim bihijaratin atau alam ya'lam bi Allah. Ini contoh ya. Contohnya ya anak-anak. Selanjutnya yang kedua, tolong dibaca Ananda Dolpiansa. Ya, Bu. Yang kedua, Idgham mutamatsilain disebut juga idgham misli. Misli artinya sama baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disebut idgham misli apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim sekitar tukan atau harokat. Sekian, Bu. ya, terima kasih ya Ananda Dovi. Bacaannya sudah lancar. Jadi anak-anak sekalian, Ya, hukum Bu. yang kedua yaitu idgham mutamatsilain. Nah, mutamatsilain itu atau misli artinya sama baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disebut idgham misli apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Ini ada contohnya ya, perhatikan ya anak-anak. Allazi at'amahum min ju'. Ini mim mati ketemu huruf mim. Mim. Wa amanahu min khauf. Huruf mim ketemu huruf mim mati Mim. ketemu huruf mim. Mim. Ya, selanjutnya yang ketiga ya anak-anak. Nah, yang ketiga tolong dibaca Ananda Putri. Baik, Bu. Yang ketiga, izhar safawi. Izhar safawi artinya jelas, sedangkan safawi artinya bibir. Disebut izhar safawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Dengan demikian, seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba adalah huruf izhar safawi. Oh, terima kasih ya Ananda Putri. Nah, jadi anak-anak yang ketiga itu hukumnya izhar safawi. Izhar safawi itu kalau izhar artinya jelas, sedangkan safawi artinya bibir. Disebut izhar apa
safawi apabila mim mati bertemu salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Dengan demikian seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba adalah huruf izhar safawi. Berarti huruf alif, ta, sa, dan selanjutnya itu huruf izhar safawi. Ini ada cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan agar lebih jelas. Perhatikan contoh ini ya anak-anak, Ibu baca ya. Contohnya, Ya, Bu. alladzina hum an salatihim sahun. Huruf mim mati ketemu ain. Alladzina hum yura'un. Mim mati ketemu ya. Selanjutnya anak-anak ada tentang lafal hadis tentang menyayangi anak yatim. Siapa di sini yang bisa baca ini? Ananda, Dian, tolong dibaca Ananda. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahlim bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa qafilul yatim fil jannah hakada wa asara bis sibbabati wal wusta wa faraja bainahuma syai'an. Sadaqallahul Makasih ya azim. kepada Ananda Dian sudah membaca hadis tentang menyayangi anak yatim. Bacaannya sudah lancar dan benar. Nah, ini ada arti ya anak-anak. Atal bin Sya'ad radhiyallahu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan bersama orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Lalu beliau meregangkan di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya anak-anak, ada isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Ananda Dopi, silakan baca isi kandungannya Ananda. Hukum memelihara anak yatim adalah fardu kifayah. Bila sudah ada yang mengurusnya, yang lain tidak berdosa. Namun apabila tidak ada yang mengurusnya, semua umat Islam berdosa. Nah, jadi anak-anak sekalian, seperti yang dibaca oleh Ananda Daviansa tadi, hukum memelihara anak yatim adalah fardu kifayah. Artinya, apabila sudah ada yang mengurusnya, yang lain tidak berdosa. Namun, apabila tidak ada yang mengurusnya, semua umat berdosa. Jadi, fardu kifayah itu anak-anak wajib. Wajib. Ya. Sampai di sini, ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Sudah jelas anak-anak semua? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kalau sudah jelas, ini Ibu ada pertanyaan 3 ya, 3 orang ya. Untuk Ananda Naila, idgham mutamatsilain itu disebut izhar misli. Misli itu artinya apa Ananda Naila? Iya, Bu. Misli itu artinya sama baik sifatnya maupun artinya, Bu. Oh, pintar sekali. Ternyata anak-anak Ibu ini ya menyimak tadi yang Ibu jelaskan. Yang kedua, Ananda Arwani, Ibu ingin bertanya yang dimaksud dengan ya Ananda Arwani ya. Nah, disebut ifak safawi itu apa Ananda Arwani? Disebut nifak sapawi itu ada huruf mim sukun berhadapan dengan huruf ba, Bu. Oh, pintar sekali anak murid Ibu ya. Ada satu lagi pertanyaannya. Terima kasih ya Ananda Arwani. Yang Iya, kedua, Bu. yang ketiga, Ibu ingin bertanya kepada Ananda Dian. Coba Ananda Dian, bacakan apa contoh dari idgham mutamatsil lain. Contohnya Ananda. Contohnya ya, Bu.
Ya. Allazi Ya, nanti. at'amahum min ju'. Di mim nun sukun bertemu dengan jim ini, Bu. Oh, pintar. Yang kedua, contohnya. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Oh, Ada mim sudah. sukun Terima bertemu dengan kasih ya, Ananda Dian. Sudah benar itu contoh dari izhar safawi yang kedua. Selanjutnya anak-anak, sebelum berakhir pelajaran kita hari ini, Ibu simpulkan dulu ya. Yang Bu. pertama, surah Al-Ma'un artinya barang berguna yang terdiri dari 7 ayat. Yang kedua, hukum bacaan mim sukun dalam surah Al-Ma'un terdiri dari 1. Ikhfa safawi, 2. Idgham mutamasyilain, yang ketiga izhar safawi. Inilah kesimpulan pelajaran kita tentang menyayangi anak yatim di dalam Quran surah Al-Ma'un. Ya, Bu. Sudah paham anak-anak semuanya? Sudah, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Sebelum kita tutup pelajaran pendidikan agama Islam hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Anak-anak semuanya jangan lupa belajar di rumah ya. Ya, Iya, Bu. Bu. Kita minggu depan tentang Asmaul Husna ya, halaman 82. Jangan lupa dibaca ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Sekarang Ibu pamit pulang, pamit itu ke kantor ya anak-anak. Anak-anak silakan istirahat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.